Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai susu pasteurisasi yang beranggotakan Muhammad Dafa Fatur Rahman, NPM 15, Nabila Sania, NPM 23, Naila Aleisha, NPM 54, dan saya sendiri, Mutiara Esa, NPM 59. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan arti dari susu. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat mudah rusak karena merupakan media yang baik untuk perkembangan bakteri. Susu yang sudah dipasteurisasi tidak dapat dipastikan tidak mengandung mikroorganisme apapun. Karena pada saat proses pasteurisasi ini tidak mematikan semua mikroorganisme yang bersifat patogen dan tidak membentuk spora. Oleh karena itu, proses ini diikuti dengan teknik lain, pendinginan atau pemberian gula dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, produk ini dapat disimpan pada suhu kamar, tapi hanya bertahan 1-2 hari, sedangkan pada suhu yang rendah itu dapat bertahan sampai 1 minggu. Selanjutnya ada ciri-ciri kerusakan. Nah, pasti dalam kerusakan susu terdapat gejala yang dapat diketahui dengan adanya perubahan rasa, bau, dan juga tampaknya. Yang pertama adalah pengumpalan. Pengumpalan disebabkan oleh pemecahan protein susu oleh bakteri pemecah protein. Terdapat dua macam pengumpalan, yaitu terdapat adanya pengasaman dan juga tanpa adanya pengasaman. Nah, tanpa adanya pengasaman itu disebabkan oleh aktivitas bakteri Bacillus cereus. Nah, yang kedua terdapat terbentuknya gas. Dengan terbentuknya gas, itu dikarenakan oleh tumbuhnya dua kelompok mikroba, yaitu seperti bakteri pembentuk hidrogen dan karbon dioksida. Contohnya adalah E. coli dan juga bakteri pembentuk spora. Terdapat juga bentuk bakterinya yang hanya membentuk karbon dioksida. Itu adalah bakteri asam laktat tertentu dan juga lalu menjadinya asam. Susu menjadi asam. Biasanya jadi asam dikarenakan pertumbuhan bakteri berbentuk asam seperti asam laktat dan juga dengan kerusakan yang ditandai perubahan rasa menjadi asam diikuti dengan terbentuknya gumpalan pada susu. Jadi tadi pengumpalan pada susu yang terdapat dikarenakan pengasaman. Selanjutnya masih di ciri-ciri kerusakan, itu yang keempat ada terbentuknya lendir. Nah, terbentuknya lendir ini dapat disebabkan oleh adanya bakteri pembusuk seperti Micrococcus, Pseudomonas, dan Bacillus. Bakteri ini tuh yang menguraikan protein menjadi asam amino dan merombak lemak dengan enzim lipase sehingga susu menjadi asam dan berlendir. Yang terakhir ada bau busuk, oleh bakteri pemecah protein senyawa-senyawa sehingga dapat menyebabkan bau busuk pada susu pasteurisasi. Nah, selanjutnya itu ada penyebab kerusakan. Penyebab kerusakan itu yang pertama ada di kemasannya. Apabila tidak terkemas dengan baik, maka produk susu akan mudah rusak atau mudah hancur. Lalu yang kedua itu ada di proses pasteurisasi. Apabila proses pasteurisasi tidak sesuai suhu dan waktunya, maka mikroba dapat terjangkit mikroba patogen. Lalu yang ketiga itu ada di proses penyimpanan. Apabila penyimpanan tidak diletakkan pada suhu yang sesuai, maka dia juga dapat terjangkit mikroba patogen lainnya. Lalu selanjutnya itu ada ada di hewannya. Apabila keadaan hewan perah yang sudah terjangkit oleh mikroba patogen, maka itu dapat sebagai penyebab kerusakannya. Lalu ada di lingkungan. Apabila lingkungan tersebut di keadaan kandang yang kurang baik, kurang bersih dan berdebu. Lalu selanjutnya ada di proses pemerahan. Apabila alat perah
contohnya kurang bersih atau kurang steril. Nah, next. Ya, selanjutnya mikroba kerusakan. Mikroba penyebab kerusakan itu yang pertama ada bakteri psikotropik. Bakteri psikotropik ini itu kerusakan yang terjadi pada pasteurisasi susu yang diakibatkan oleh bakteri gram positif maupun gram negatif. Jenis mikrobanya yaitu ada Pseudomonas, Flavobacterium, Bacillus, Clostridium, dan Microbacterium. Lalu yang kedua itu ada bakteri mesofilik. Bakteri mesofilik ini, kerusakan yang disebabkan oleh bakteri ini biasanya terdapat pada pengemasan susu selama proses pasteurisasi. Next. Selanjutnya itu cara mengatasi. Nah, yang pertama itu ada pasteurisasi dengan suhu sangat tinggi. Nah, pasteurisasi ini punya standar sendiri. Standar pasteurisasi menggunakan suhu di atas 62 derajat Celcius selama 3 menit, atau suhu 71 derajat Celcius selama 15 detik, atau suhu 131 derajat Celcius selama 0,5 detik. Lalu selanjutnya ada kemasan yang baik. Nah, kemasan yang baik ini sangat berpengaruh tentang jangka waktu penyimpanan suhu. Semakin baik kondisi kemasan, akan semakin lama juga susu itu dapat bertahan lama. Penyimpanan pada suhu rendah. Nah, setelah pasteurisasi, sebaiknya susu disimpan pada suhu rendah, berkisaran 4-7 derajat Celcius. Penggunaan bakteriosin. Bakteriosin merupakan antimikroba yang digunakan untuk menonaktifkan mikroba. Selanjutnya, bekerja secara higien. Ini dilakukan, kerjaan tersebut dilakukan secara steril, menggunakan alat-alat yang steril, dan di lingkungan yang bersih juga. Selanjutnya ada pemberian senyawa penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ini bisa dilakukan secara alami, misalnya dengan agglutinin, lactoferrin, lipozim, dan lactoperoxidase. Oke, sudah di penghujung presentasi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dari presentasi kami. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.